Oke, 3, 2, 1, go! Bersama saya, Wendy Budi Mulia dalam cahayaredaksi.com. Share berita online dan video berita online terpercaya di bawah naungan PT3 Cahaya. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus atas pidatonya Bapak Presiden yang terhormat Joko Widodo. Maka kita coba untuk mengutip dari liputan Tribun Jateng. Oke, kita lihat dan Anda saksikan pengumuman Bapak pidatonya Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Laju penambahan kasus, bor, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa. Namun demikian, kita harus tetap berhati-hati dalam mensikapi tren perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat, dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus. Yo, oke, berdasarkan kutipan dari Tribun Jateng atas pidatonya Bapak Jokowi dengan melihat beberapa aspek. Nah, kebetulan aspek-aspek itu mulai dari aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek-aspek lainnya. Tapi di sini saya perlu sedikit masukan dari orang tua kita. Karena saya curhat anak SD ingin bertanya pada kakek. Ya, inilah kita kenalkan kakek Noah. Apa kabar kakek Noah? Baik. Kakek Noah, ya saya mau tanya nih. Aspek-aspek yang dimaksud dengan Pak Joko Widodo itu apa kakek Noah? Kalau bicara aspek, bisa saja semua bicara aspek-aspek kesehatan dan aspek ekonomi itu perlu dipikirkan juga untuk diri kita masing-masing, bukan hanya Pak Presiden Joko Widodo saja. Pandai kita pikir sendiri, gak usah dibantu diingat-ingatkan. Yang penting sudah kasih kita duit untuk berobat kalau sakit, kasih kita makan kalau kita nggak bisa makan. Itu kalau saya. Oh begitu kayak ya kayak. Tapi kan pemerintah kan juga mengucurkan bantuan-bantuan kayak ya, mengucurkan obat-obatan seperti vaksin ya kan, kalau supaya jangan sampai sakit. Nah, kalaupun juga sakit juga kan ada BPJS oleh program Pak Jokowi tuh kayak ya kan. Jadi kakek perlu berpikir positif dong dengan Pak Joko Widodo ya kan kayak. Iya, saya berpikir positif. Kalau saya berpikir negatif, ya saya nggak di sini. Saya di rumah aja. Lebih baik saya ngurusin kambing saya. Lah, Pak Presiden Joko Widodo kan enak di atas. Nah, saya sendiri di bawah sini. Jelas bisanya cuma ngomel-ngomel aja. Maklum saya warga kecil. Jadi pemerintah yang pintar-pintar itu, ya jangan marah dengan orang-orang seperti saya. Tugas mereka ya mendengarkan keluhan kami. Iya kek, paham juga kita. Dah, sekarang kakek kita lanjutkan aja ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan aspek ekonomi Pak Joko Widodo. Karena tadi nanyain aspek-aspek, kakek udah ngasih tahu ya. Jadi kita coba dengar nih sekarang. Secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15. Di mana? Oke, itu yang dipaparkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan memberi kesempatan untuk pasar rakyat tetap beroperasi. Ya wajar dong, gimana kita mau makan kalau misalkan pasar aja nggak buka, ya kan seperti itu. Bahan baku juga nggak ada.
Bingung dong kita, mau makan apa ini kita? Nah sekarang pertanyaannya adalah, dia mengatakan bahwasanya boleh dengan syarat itu 50%. 50% itu apa? Loh, kita coba dengar kembali maksud dari 50% itu apa. Dan katanya ada jadwal jam. Jadwal jam itu apa? Kakek Noah tunggu dulu ya, sabar ya, nanti saya tanya ya. Oke Kakek Noah. Jual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Dagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah. Oke, kita sudah dengar. Ternyata tidak disebutkan dan tidak dijelaskan bahwasanya 50% yang dimaksud itu apa. Tetapi intinya untuk pasar rakyat dan tetap dengan harus dengan prokes, protokol kesehatan, pakai masker ya seperti itu. Cuma pertanyaannya Pak, ya apa bedanya Pak? Kita ini kan PPKM ya. PPKM itu kan berarti kan tetap menjaga keramaian, tapi tetap dibuka. Loh, kenapa nggak buka juga jalur antar kota? Nggak ada bedanya Pak, apalagi mengatur-ngatur jadwal ya. Orang masuk datang ke pasar Pak, kalau misalkan ini Pak, menurut curhatan anak SD ya, ini Pak pemikiran saya melihat bahwasanya kalau masuk ke pasar, kalau mau dasar kena corona ya kena aja, nggak perlu harus pakai jam. Tapi ya itu kan urusan pemerintah ya, kami sih ikut aja Pak. Cuman kita tanya deh Kakek Noah, ngomong-ngomong Kakek Noah itu jualan apa sih? Karena kan dibilang sama Pak Presiden Jokowi ada jadwal jam ini Kakek Noah ya, untuk pedagang juga, pedagang kelontong dan lain sebagainya, pedagang kaki lima, pedagang bla 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 dan lain sebagainya sesuai aturan Pemda. Nah Kakek Noah itu ada nggak merasa keluhan tentang ini? Ya kita ini gimana mau ngeluh sedikit kena tampar sama Satpol PP. Lebih baik ikut. Saya nggak nanya itu, saya nanya Kakek Noah itu dagang apa? Kalau saya dagang baul. Baul itu apa Pak? Anak sekarang nggak tahu, bikin malu loh. Baul itu bakwan gaul. Oh, bakwan gaul. Iya. Lah, Kakek jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, kalau saya jual suka-suka saya. Mau dari jam berapa sampai jam berapa. Yang penting kalau saya mau jualan keluar, ya uang harus habis. Gak bisa saya jualan diatur-atur jamnya. Loh, kan Kakek tahu kita udah diatur oleh pemerintah jadwal jualan khususnya pedagang kelontong atau pedagang-pedagang seperti Kakek. Kakek kok malah buat aturan sendiri? Lah, kamu sendiri aja anak SD curhatannya yang sekolahnya tamat SD aja bisa tahu. Ya kalau ngomong dasar memang nasibnya kena corona, ya uangnya jelas kena corona aja. Enggak gara-gara jam jadi kena corona. Emang jam bisa ngatur kita kena corona? Enggak gitu, Kek. Kakek ini kan upaya pemerintah untuk menentukan jadwal, Kak. Ya kan? Jadwal. Kan pengetatan dalam proses keramaian itu, Kek. Ya kan? Jadi nggak boleh berlama-lama berkumpul, tapi pakai prokes. Dengan menggunakan prokes kan insya Allah kan jauh dari yang namanya corona, walaupun berkumpul-kumpul seperti itu. Kamu ini mau undang saya atau kamu mau ngajak berdebat? Atau mau ngajak gelut sama saya? Kan saya udah bilang, saya datang di sini jangan ditantang-tantang kalau saya bicara. Ini nggak ada maaf Kek, saya nggak ada nantang Kakek. Saya kan cuman ngasih tahu bahwasanya kalau misalkan ini Kek, kalau misalkan udah jaga prokes, walaupun jadwalnya ditentukan, ya kan nggak akan pengaruh kena ke penyakit corona. Hanya jangan terlalu lama. Kalau lama bisa berbahaya. Lah kamu ini ngomongnya mutar-mutar, tak tembeleng sampean baru tahu mutarnya gimana. Rasa susah jualan cari uang. Kamu ngomongnya cuma jualan cara bicara aja, bisa-bisa aja. Intinya satu saja, percaya pada Allah, ikuti prokes, jauhi yang namanya hal-hal yang bisa membuat kita kena corona. Yang penting nggak perlu pakai jam-jam. Kalau pakai jam-jam, ya bingung saya. Ya udahlah Kek, malas bicara sama Kakek. Tapi Kakek mungkin ada benarnya juga. Tapi ya itu kita kembali ke lagi. Itu hak pemerintah, karena pemerintah ada upaya loh Kek untuk mengatur kita. Karena kita masyarakat dan warga negaranya Kek. Oke Kek, kita lanjutkan lagi ya Kek. Untuk setiap pengunjung 20 menit. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini.
Pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus saya minta kepada para menteri terkait juga segera melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin, suplemen kepada masyarakat, memberikan dukungan obat-obatan dan konsultasi dokter terhadap isolasi mandiri, serta Nah, ternyata pemerintah itu udah mempersiapkan segalanya, Pak Presiden Jokowi, ya. Tapi saya ada dengar katanya kalau makannya itu kalau di warung makan nggak boleh lebih dari 20 menit. Apa ya? Saya bingung mikirnya ya. Tapi ya udahlah, itu urusan pemerintah. Dia punya kajian-kajian tersendiri. Gimana menurut kakek Noah? Nggak mau jawab saya. Loh, kok kakek ngambek gitu? Habis kamu bikin saya mengeratang kesel aja dari tadi. Iya, ya saya minta maaf kek. Sekarang saya mau tanya nih kek, ya kan, itu kalau duduk makan 20 menit itu dibolehkan, nggak apa-apa kan? Nanti kakek usir tuh yang suka makan di jualan kakek tuh, apa namanya, baul ya, bakwan gaul. Nggak payah diusir. Wong bakwan itu kecil, kalau makan 5 kali aja telan udah habis. Pulang nah mereka. Lagian ngapain orang makan juga diatur-atur. Kek, kakek ini kayak nggak pro ke pemerintah. Saya bukan nggak pro ke pemerintah. Wong saya ini udah tua. Mengusir orang, nanti saya yang kena tempeleng orang itu. Ya kakek kan yang punya tempat, kakek harus semangat dong, harus berani mengatur, ikut anjuran pemerintah. Iya, saya mau coba beranilah. Saya coba tempeleng kamu dulu ya. Awas ya kek, kakek main tempeleng saya tempeleng balik kakek. Nah, itu kamu aja bisa marah. Mau saya tempeleng. Mau tempeleng saya kembali. Ya gimana orang-orang yang lagi makan duduk 20 menit. Belum nyampe 20 menit udah lewat ya. Saya usir, saya ancam tempeleng ya. Dia tempeleng saya lagi. Udah kek, ngomong dengan kakek susah. Pak ya, yang jelas inti gini. Pemerintah punya kajian tersendiri loh kek untuk kegiatan ini. Ya, maklum. Ya, inilah kita berbicara dengan curhatan anak SD, tapi saya anak SD dengan IQ tinggi. Maklumlah, bersama kakek-kakek kita ini jangan kita persalahkan masyarakat kecil, masyarakat awam, masyarakat biasa. Kalau mengeluh itu hal yang biasa. Dan ingat, ini tugas pemerintah untuk memperhatikan dalam skala apapun, baik besar maupun kecil. Memang pasti ada pro dan kontra, tetapi inilah keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang mengerti tetap mengerti, yang tidak mengerti coba menyalahkan, tetapi insya Allah pasti Tuhan akan berikan jalan kepada kita rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, curhatan anak SD di cahayaredaksi.com. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bersama kakek Noah, si penjual baul atau bakwan gaul, saya memohon maaf. Dan kami juga menyampaikan kepada pemerintah atas dukungan penuh dan perhatiannya. Dan terima kasih atas segala hal yang sudah diberikan kepada rakyat. Dan kami menunggu dana-dana sosial, kami menunggu vitamin-vitamin yang dijanjikan oleh pemerintah kepada kami. Oke, Cikirot, kami curhat anak SD bersama cahayaredaksi.com, berita online terpercaya dan berita video online bersama broadcast dan podcast PT 3 Cahaya. Dan saksikan juga link kami di WeMonster TV. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Medi, owner dari Cahaya Group. Apa itu Cahaya Group? Cahaya Group adalah gabungan dari perusahaan saya, yaitu CP Cahaya Sumber Daya India, CP Cahaya Pramja, PT 3 Cahaya. Oke, kita lihat apa aktivitas dari semua kegiatan Cahaya Group. Cus kawan-kawan. Oke, semua kami memiliki CP Cahaya India, masih tadi.
Aku suka kamu, kamu suka aku. Apa yang terjadi, aku tak mengerti. Ku ingin memiliki, kau ingin memiliki. Tak bisa ku menahan rasa cinta ini. Seandainya ku bisa, seandainya ku bisa, ku ingin ada di sisimu semalam dengan dirimu, menunggu waktu yang kita tunggu, berdua dengan dirimu. Ku ingin memeluk dirimu, ku ingin mencium dirimu, tapi ku takkan pernah bisa, karena kau sudah ada yang punya. Aku suka kamu, kamu suka aku. Apa yang terjadi, aku tak mengerti. Ku ingin memiliki, kau ingin memiliki. Tak bisa ku menahan rasa cinta ini. Seandainya ku bisa, seandainya ku bisa. Selain itu, pihak grup kita memiliki kegiatan yang sering mendukung pemerintah, khususnya kebilahan sekarang dalam perdesaan, yaitu Ojekin. Ojekin lagi leader, yang nanti akan pernah menjadi pemilihan Mas Kiki. Saat ini, aplikasi tersebut akan dalam proses penyempurnaan, dan semua grup silakan bergabung driver-driver untuk di WA Ojekin. Dan mitra-mitra dagang, mitra-mitra jasa silakan bergabung juga di Ojekin. Hubungi dan daftar kepada kita di Jalan Panamui, dan bisa dapat info kegiatan Ojek sebagai Ojek aplikasi. Apa yang terjadi, aku tak mengerti. Ku ingin memiliki, tak bisa ku menahan rasa cinta ini. Seandainya ku bisa, seandainya ku bisa, ku ingin ada di sisimu semalam dengan dirimu, menunggu waktu yang kita tunggu, berdua dengan dirimu. Ku ingin memeluk dirimu, ku ingin
kamu, kamu suka aku. Apa yang terjadi, aku tak mengerti. Ku ingin memiliki, kau ingin memiliki, tak bisa ku menahan.